Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Perkenankanlah, nama saya Dr. Totok Mintaleksono SHMH sebagai dosen tetap pada program studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Kediri. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan video yang merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu mata kuliah wajib pada program studi S1 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini memiliki peran penting dalam membekali mahasiswa maupun mahasiswi dengan pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip negara hukum, sehingga setiap tindakan dan keputusan pejabat administrasi negara senantiasa berlandasan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta menjunjung tinggi keadilan, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat. Pembelajaran pada mata kuliah ini disusun berdasarkan rencana pembelajaran semester atau RPS yang berorientasi pada capaian pembelajaran. Oleh karena itu, mahasiswa maupun mahasiswi tidak hanya diharapkan memahami konsep-konsep dasar negara administrasi negara, akan tetapi juga mampu menganalisis berbagai persoalan hukum administrasi, memahami kewenangan dan tindakan hukum pemerintah, menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta memberikan argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam penyelesaian berbagai permasalahan administrasi pemerintah. Dalam proses pembelajaran, kami menerapkan pendekatan student center learning dengan memadukan ceramah interaktif, diskusi kelompok, analisis studi kasus, serta pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa maupun mahasiswi didorong untuk aktif berdiskusi, berpikir kritis, dan mampu menghubungkan konsep-konsep hukum administrasi negara dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Adapun metode pembelajaran yang kami gunakan adalah blended learning, yaitu mengombinasikan pembelajaran tatap muka secara langsung ataupun dengan pembelajaran daring melalui platform Sepada Universitas Kediri serta berbagai media pembelajaran digital lainnya. Ketercapaian pembelajaran mahasiswa maupun mahasiswi dievaluasi secara berkelanjutan melalui partisipasi dalam diskusi, penugasan, analisa studi kasus, presentasi, serta ujian pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam RPS.
Selanjutnya akan kami tampilkan cuplikan proses pembelajaran tatap muka pada pertemuan yang ke-10 dengan topik Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AAUPB. Pada pertemuan ini, mahasiswa dan mahasiswi akan mempelajari pengertian, perkembangan, fungsi, serta berbagai asas yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui materi ini diharapkan mahasiswa maupun mahasiswi mampu memahami sekaligus menganalisis penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi semuanya, dan selamat menyaksikan proses pembelajaran. Bila mana kurang berkenan saya mohon maaf. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya saya ucapkan selamat siang, salam sejahtera. Sehat semua ini ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita lanjutkan untuk pertemuan yang ke-10 pada hukum administrasi negara dengan materi asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Atau orang bilang AAUPB ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Jadi ketika bicara kita pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, tentu kita bicara masalah konsep, sejarah, peranan, dan sistem hukum di Indonesia. Kayak apa asas-asas umum pemerintahan yang baik? Apakah urgen atau bagaimana? Nanti kita kupas selanjutnya. Atau asas-asas pemerintahan yang baik lahir dari konsep welfare state, yaitu negara kesejahteraan ya pasca perang di Belanda. Konsep ini muncul sebagai respon terhadap kekhawatiran adanya Place Emerson ya, yaitu kebebasan pejabat pemerintah dalam membuat keputusan ya. Keputusan itu namanya diskresi. Diskresi yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan. Jadi diskresi itu namanya kebijakan. Kalau sekarang diskresi, misalnya Bupati Nganjuk mana membuat diskresi masalah apa kebijakan tentang masalah hibah sosial, kemudian Gubernur Jawa Timur membuat diskresi apa, itu salah satu contoh. Jadi diskresi itu nggak ada cantolannya. Ketika nggak ada cantolannya, ketika nggak ada undang-undangnya, makanya itu diskresi. Tetapi diskresi yang harus bermanfaat, ya harus bermanfaat. Itu salah satu konteksnya. Kalau nggak bermanfaat, nanti berbahaya ya itu. Itu yang kekhawatiran adanya Place Emerson, kebebasan untuk diskresi. Sampai sekarang pun masih ada. Contoh ketika COVID, belum ada cantolannya, tapi bagaimana cara penanggulangan diskresi? Nah, pemerintah memberikan peraturan gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Diskresi itu bagus dengan untuk kepentingan masyarakat umum bagus sekali ketika bicara diskresi. Tetapi diskresi kalau sewenang-wenang mementingkan gubernur, kelompok bupati, wali kota itu yang berbahaya. Oleh karena itu materi kali ini asas-asas umum pemerintahan yang baik itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Karena pedomannya itu untuk pejabat, untuk asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Pedoman untuk pejabat ya, pedoman untuk pejabat.
kemudian uji untuk hukum ya, kemudian apa itu bisa untuk yang lainnya, termasuk juga pertimbangan hukum dan dasar gugatan ya, pertimbangan hukum dan gugatan. Dasar hukumnya apa? Jelas ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun nomor Undang-Undang Pemerintahan Daerah ya. Itu dasar hukumnya daripada Undang-Undang AA, asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Undang-Undang 30 tahun 2014 ya. 30 tahun 2014. Nah, ini yang penting. Maka dari itu untuk pemerintahan yang baik ada salah satu contoh ya, TANEK. Untuk pedoman pejabat ya. Sebagai pedoman bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan etika. Apa contohnya? Contohnya apa kita? Jadi tindakan pemerintah itu tidak asal-asalan ya, tidak asal-asalan. Gak sakarepe dhewe pemerintahan itu ya, ada cantolannya ya, gak sakarepe dhewe, itu salah satu contoh tindakan pemerintahan. Kemudian juga ada alat uji ya, alat uji hukum, berfungsi sebagai alat uji untuk administrasi negara dalam menilai keabsahan keputusan dan tindakan pemerintahan. Contoh, seseorang yang kerja di PNS atau di mana saja di PHK oleh atasannya. Kita uji, apakah jabatannya itu sudah melalui mekanisme yang benar, sudah dipanggil, sudah ada teguran, sudah ada kemudian peringatan tertulis. Hal ini kita kaji. Ketika belum ada tahapan demi tahapan, tentunya akan diuji di pengadilan ya, pengadilan. Itu salah satu contoh alat uji hukum ya. Bagaimana keputusan dari pemerintah itu memberhentikan seseorang perangkat desa kah atau kerja di manakah, itu salah satu alat uji. Kemudian perlindungan hukum ya. Perlindungan hukum, memberikan perlindungan hukum rebes cemeng kepada warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Contohnya apa? Contohnya seandainya kalian punya sertifikat ya. Sertifikat kan sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Ketika punya sertifikat, pemerintah nggak boleh juga sewenang-wenang. Contoh ketika ada proyek nasional ya. Ada proyek nasional untuk jalan, biarpun itu sudah sertifikatnya warga, pemerintah sendiri, caranya membuka rumah, melebarkan apa saja namanya, itu nggak boleh ya. Nah, itu namanya tindakan masyarakat perlu dikasih perlindungan hukum. Itu salah satu contoh itu. Walaupun itu proyek strategis nasional, pemerintah nggak boleh sewenang-wenang. Itu juga menghargai hak seseorang, apalagi warga negara, apalagi rakyat Indonesia ya itu. Kemudian dasar gugatan. Dasar gugatan yang menjadi dasar gugatan bagi masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah, yaitu salah satunya tadi ya. Diuji ketika pemerintah ceroboh, tidak memperhatikan prinsip-prinsip keadilan atau barangkali mekanisme yang ada, tentu siapapun boleh melakukan legal action ya. Bisa melakukan tindakan hukum di peradilan tata usaha negara ya. Itu konteksnya hukum administrasi negara. Dari sini ada yang tanya, silakan. Siapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Gatot. Ya. Apakah dengan dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat menjamin pemerintahan yang baik, Pak? Pertanyaan dari Mas Gatot, Ya. baik sekali. Yang cewek, siapa yang menjawab? Gak apa-apa. Cewek, silakan. Bagus ya pertanyaan. Jadi pertanyaan Mas Gatot tadi, apakah dengan dilaksanakannya AAUPB dapat menjamin pemerintahan yang lebih baik? Kalau itu betul-betul saya lakukan, insya Allah saya jamin bisa baik. Kalau nggak baik itu kembali ke personilnya, ya personilnya kalau nggak baik. Dan disampaikan, tetap aja nggak baik ya udah. Contoh, Menteri Dalam Negeri, contoh kejaksaan, contoh Presiden Prabowo, nggak kurang-kurangnya di hadapan para gubernur, para wali kota, siapa saja, jangan sekali-kali korupsi, jangan sekali-kali korupsi.
Apalagi korupsi uang rakyat, merugikan rakyat jangan. Kita dengar kan? Tapi kita ketahui, kita lihat berita di TV setiap hari bupati ini OTT KPK, gubernur ini OTT KPK. Di dalam kejaksaan sendiri jam khusus begitu ya. Jadi itulah realitanya. Akhirnya kembali pada personil. Tetapi kalau berpedoman pada tadi undang-undang asas-asas pemerintahan yang baik, insya Allah ya, insya Allah baik. Tetapi sebaik apapun sistem, tapi orangnya kurang baik, personalnya kurang baik, tidak ada niatan jelek dari awal, korupsi, niatan jelek ini itu dan lain sebagainya, wallahu alam ya kembali itu. Tapi saya jamin seandainya itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah semuanya akan baik semuanya ya. Korupsi gak tiap hari kita dengar di TV itu mesti kena OTT seperti itu. Salah satu contoh di situ. Ada lagi yang tanyakan? Enggak ada, oke tak nekan ya. Landasan ya dalam asas-asas pemerintahan yang baik yang saya sampaikan tadi, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi ada yang namanya kepastian hukum ya, kepastian hukum. Asas kepastian hukum ya. Asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu tindakan pemerintah didasarkan pada aturan hukum yang jelas ya. Asas hukum, benar. Ini menjamin bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diprediksi ya. Contoh IMB di mana saja, Nganjuk kah, Kediri, mesti aturannya kudu jelas. Apakah tanah ini boleh didirikan untuk IMB? Kalau tanah yang sawah, yang masih hijau royo nggak boleh tanah pertanian. Didirikan IMB jelas nggak oleh bangunan apapun. Itu salah satu contoh, kudu jelas. Salah satu contoh itu ya, izin. Izin dalam arti kata, contohnya yang untuk bangunan. Lawang sawah masih hijau, didirikan suatu restoran, suatu untuk hiburan, tidak boleh. Harus tanah itu harus dikuningkan dulu, kuning baru bisa. Nah, kalau nggak kuning nggak boleh. Itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh asas kepastian hukum, asas kepastian hukum. Kemudian asas keperbiaan. Pejabat harus bersikap adil, tidak diskriminatif, dan menghindar konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi pejabatnya nggak oleh memihak ya, nggak boleh memihak. Nggak boleh memihak pada si A, ponakane, si B orang lain, memihak pada ponakane nggak boleh. Semuanya harus berdasarkan aturan yang ada, regulasi yang ada ya. Nggak boleh ponakane diewangi. Orang lain nggak punya siapa-siapa dicuekin, ya itu nggak boleh. Dia itu harus berdiri di atas segalanya, tidak ada keterpihakannya, tidak ada terafiliasi oleh siapapun, ya nggak boleh terafiliasi. Harus begitu ya, namanya pemerintahan yang baik ya, yang fundamental. Kemudian asas manfaat ya, asas manfaat mengutamakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi manfaat, contoh di Nganjuk ketika pemerintah daerah menganggarkan anggaran untuk pembangunan, itu ada satu jembatan rusaknya putus, satunya jalan juga rusak. Kira-kira manfaat jembatan yang putus atau manfaat jalan yang rusak? Jembatan yang putus. Nah, itu namanya asas manfaat. Kalau putus orang nggak bisa melewati jalan, mesti putar balik. Walaupun tanah itu juga rusak. Walaupun jalan itu rusak, mempunyai juga akibat. Kalau naik motor buanter mesti juga tiba bisa patah tulang, bisa menyebabkan kecelakaan ya. Namun yang lebih
yang lebih prioritas jembatan karena nggak bisa dilalui. Orang mau sekolah nggak bisa putar. Orang kalau ke rumah sakit terhalang nggak bisa ke rumah sakit karena jembatannya putus. Kemudian para petani mau menyalurkan menjual dagangannya ke mana, ke toko, ke pasar nggak bisa karena jembatannya putus. Itu salah satu asas manfaat, namanya skala prioritas. Makanya pejabat harus pandai-pandai itu ya. Walaupun tadi jalannya rusak, juga perlu diperhatikan, tapi skala prioritasnya kan ada. Kecuali anggarannya banyak, jembatan anggarannya memadai, jalan juga memadai, nggak masalah. Ketika anggarannya terbatas, tentunya ada skala prioritas. Itu salah satu contoh yang harus dipunyai oleh seorang pemimpin, seorang pemerintahan, seorang pejabat ya. Kemudian asas manfaat. Pejabat wajib bertindak hati-hati ya, hati-hati, teliti dan profesional untuk menghindari kesalahan dan kerugian bagi kerugian bagi pihak manapun ya. Jadi namanya pejabat itu kudu cermat, gak oleh gegabah, gak oleh karepe dhewe ya. Karena apa? Dia representasi daripada pemerintah. Pemerintah hadir atas nama pejabat itu. Dan ingat, pemerintahan itu, pejabat itu digaji oleh gaji rakyat ya. Itu harus tahu filosofisnya, sebagai pelayan pemerintah. Berarti pelayan rakyat harus berbaik hati. Karena rakyat yang menggaji. Beda kalau seorang perusahaan, gajinya dari perusahaan itu, suka-suka dari perusahaan. Itu salah satu asas kecermatan ya. Asas kecermatan yang harus diperhatiin. Asas kecermatan yang harus diperhatiin. Kemudian asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik. Itu salah satu juga hal-hal yang perlu diperhatiin. Jangan sampai punya kedudukan tabrak aja sudah menyalahgunakan kewenangan, itu nggak boleh ya. Kemudian asas keterbukaan. Sekarang zaman lain dengan dulu ya. Saiki sak menit beritanya sudah nyampe kemana-mana ya, viral. Siapapun dari pemerintahan ditanya keterbukaan harus siap, jangan ditutup-tutupi ya. Itu resiko daripada konsekuensi dari perkembangan yang ada ya. Ada. Sekarang kalau ada sesuatu yang disembunyikan, tidak perlu menggunakan biaya banyak. Dengan sak detik aja lah viral, ya kan ribut. Itu salah satu contoh harus diantisipasi bagaimana asas keterbukaannya dijaga, asas pelayanan baik dijaga, asas kepentingan umum dan asas tidak menyalahgunakan wewenang ya. Kemudian memiliki asas umum pemerintahan yang baik memiliki peran yang ganda ya. Perlindungan hukum bagi warga negara dan juga pengawasan bagi administrasi. Untuk apa? Memperkuat akuntabilitas dan transparansi ya. Ini sindikatus, kemudian kesimpulannya. Jadi edukasi hukumnya ya. Kesimpulan dari kita membahas pada asas-asas umum pemerintahan yang baik setidaknya ya, menguatkan daripada pemahaman dan harus terus dilakukan melalui pendidikan pelatihan hukum bagi semua aparat sipil negara. Kuwatir dilaksanakan. Dilaksanakan aja kayak gini, bagaimana nggak disampaikan asas-asas pemerintahan yang baik ya? Kita nggak tahu. Dan sampaikan bolak-balik orang sampai ngomongnya gini-gini ya, Menteri Dalam Negeri siapapun mesti ngomongnya yang baik-baik, tapi nyatane kemarin ada OTT, besok OTT mana kita nggak tahu. Nah, itu salah satu kondisi realita di kita, sangat memperhatikan, mudah-mudahan ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian melanjutkan memperdalam reformasi birokrasi dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, itu yang penting, efisien dan berintegritas ya, serta pengawasan efektif, meningkatkan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Itu ya kesimpulan dan rekomendasi ya. Dari sini mungkin ada yang perlu ditanyakan atau cukup ya.
Kalau cukup nanti ketemu di sesi selanjutnya ya. Sesi selanjutnya kita lanjutkan, nanti kita diskusi lebih mendalam lagi. Kemudian ada sesuatu bisa ditanyakan melalui siapa aja nggak apa-apa, kita diskusi ya untuk kira-kira bagaimana yang terbaik masalah administrasi negara. Itu ya, dan mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi yang akan datang. Jaga kesehatan. Aku akan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.